Ini pertanyaan dari Bunda Soekarni nih. Boleh nggak nih sebenarnya PDKT, ya kan? PDKT intinya kan, pendekatan sebelum menikah itu termasuk selingkuh apa tidak? Gimana tuh Bunda? Pernikahan dengan pernikahan kedua berarti nih. Pernikahan kedua apa belum nikah nih? Udah nikah. Pernikahan kedua, pernikahan Bang. kedua. Jadi Jadi kan ada nikah. kenal dulu sama calon istrinya Iya. gitu kali. Itu udah disebut selingkuh atau belum gitu. Tapi Bun? udah diizinin belum nih sama... Oh, Wah belum. nih kita berembuk di sini aja nih. Panjang nih kayaknya nih. Gimana nih Masya Bunda nih? Allah, Bun. Ya. Bunda. Iya. Pendekatan ketika akan menikah lagi yang kedua kalinya. Apa dikatakan selingkuh atau tidak? Bisa dikatakan ya, bisa juga dikatakan tidak. Bagaimana ketika bisa dikatakan tidak? Ketika ada seorang istri yang memberikan calon istri kedua untuk suaminya. Kan itu tidak dikatakan selingkuh. Seperti halnya baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika akan menikahi Hajar. Siapa yang memberikan calonnya itu kepada Nabi Ibrahim? Siti Sarah istrinya. Karena ada alasan personal. Salah satu atau keduanya tidak kunjung mempunyai keturunan. Itu personal. Yang punya hak siapa? Istri nyariin. Ini buat bibit. Apalagi itu namanya? Calon istri kedua untuk suaminya. Tidak dikatakan selingkuh. Apalagi ini seorang istri pertama, istri sah yang mengantarkan calon istri kedua kepada suaminya. Tapi bisa dikatakan selingkuh apabila seorang suami itu niat berpoligami cuma untuk kesenangan semata. Bisa jadi masuk ke jurang perzinahan. Diam-diam lagi. Iya, diam-diam lagi. Karena perlu diketahui, poligami dalam berdasarkan personal seperti Nabi Allah Ibrahim. Tidak kunjung punya keturunan. Diantrin sama Siti Sarah nih, Siti Hajar. Dinikahin itu yang punya hak, yang punya kapasitas untuk memilihkan adalah seorang istri. Bukan suami yang milih-milih, pengen yang hidungnya mancung dikit, pengen yang agak semok. Bukan. Yang kedua yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pada zaman dahulu perempuan itu tugasnya cuma di dapur, di sumur, sama di kasur. Jadi ketika suaminya syahid dalam peperangan, hancur perekonomian mereka. Datang baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberantas kemiskinan para janda-janda. Zaman dulu nggak ada lembaga kayak sekarang. Ada rumah anak yatim piatu, ada rumah janda tua. Ya, dan disyaratkan seorang laki-lakinya harus punya kekayaan, harus punya harta agar bisa berlaku adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau emang takut nggak bisa adil, maka cukup satu aja. Itu yang diperkenankan di dalam agama Islam. Jadi jangan pakai ada alasan, ngikutin sunnah Rasul. Padahal ekonominya mampet. Iya, anak banyak ya. Yang ada ujungnya apa? Perkelahian, perselisihan, anak-anak terlantar, na'udzubillahimin. Mudah-mudahan nih kita semua terbebas atau selamat daripada fitnah dunia. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau membahas soal poligami mungkin kita bikin tema sendiri kali Bun. Soalnya rada panjang juga ya. Betul. Karena memang dalam Islam poligami itu diperbolehkan. Tapi Betul, tentu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Iya. Kapan-kapan kita bahas tentang poligami ya Bun. Ya. Bunda. Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak? Silakan kalau mau nanya. Siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oh, itu yang mau Wah. tanya. Dari Arohin juga Arohin. Bunda. Waduh si Febri diem-diem nih emang. Kenapa emangnya Bang Febri mau poligami? Ada masalah apa? Bun, mau nanya dong. Bahas poligami. Bahas apa nih? Kan dulu kekasihku kan Diri dong. selingkuh. Diri dong. Diri? Diri. Boleh, aku turun Diri dulu. ya, sekali-sekali ya biar Iya, iya, lihat iya. Febri. Kenapa Bang? Iya nih Bun, dulu kan kekasihku kan pernah selingkuh. Perkenalkan diri dong kayak bunda-bunda. Oh sama, kayak gitu. Kita nggak ada membeda-bedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nama saya Febrian Utomo. Dari? Baper nih Bun. Boleh. Oh boleh Lagi begitu ya? mana? Pak itu baper apa lapar megang perut? Oh iya salah, kurang body kita. Mau nanya boleh? Boleh. Boleh. Langsung ya. Ya. Kekasihku kan dulu pernah selingkuh nih Bang. Kok kekasih? Iya. Si kasih. Kekasihnya dulu pernah selingkuh nih. Nah aku maafin nih. Ya kan? Nah sekarang ini aku lebih posesif.
Apa aku balas aja kali ya, selingkuh? Waduh, Loh. selingkuh nih. Boleh nggak kira-kira? Jadi pertanyaannya adalah membalas zaman dulu pasangan kamu selingkuh. Betul. Mau dibalas lagi sekarang? Boleh nggak? Waduh, nanti kita tanya. Ini menarik loh, ini menarik. nih. Yoi. Boleh, silakan pintu keluarnya di sana. Wah, ini udah di sana. Nah, gimana tuh, Bun? Kekasihku berarti udah nikah ya. Udah nikah. Udah nikah. Kalau misalnya kekasih belum menikah, masih dalam proses ta'aruf, kemudian ada perselingkuhan, itu bukan selingkuh sih namanya. Allah tunjukkan kebenaran gitu ya. Tapi kalau sekiranya sudah menikah, sudah ada perjanjian akdu nikah, maka ketika ada pengkhianatan itu yang namanya selingkuh. Kalau sekiranya belum ada akdu nikah, misalnya baru deket-deketan aja, nggak bisa dikatakan selingkuh. Bahkan kalau bisa udahlah nggak usah pacaran, putusin aja udah gitu ya. Karena dalam Islam nggak ada hukum berpacaran. Nah, kita bicara mengenai masalah selingkuh dalam pernikahan. Nah, Ibu, kalau memang seorang pasangan sudah diselingkuhi, ini pasti nih, yang diselingkuhin, ini pasti kepercayaannya akan hilang. Kemudian ketakutannya akan meningkat. Maka timbullah yang namanya sifat posesif. Apa itu posesif? Ketakutan yang berlebihan, protek pasangannya, mau kemana kamu? Cuma mau ke kamar mandi. Diikutin. Kemudian lagi makan, mau kemana? Mau makan, berapa suap? Waduh. Kelewatan itu mah ya. Artinya apa? Wajar saja kalau sekiranya pasangan ini punya sifat yang khawatir ya. Tapi tentu jangan kekhawatirannya itu merusak diri sendiri. Kenapa rugi? Apa yang harus dilakukan ketika sudah misalnya pasangan mungkin khilaf, dia memang sudah melakukan pernah perselingkuhan di masa yang lalu, dia khilaf, dia sudah minta maaf, belajarlah untuk memaafkan. Khuzil afwa. Tadi sudah disampaikan sama Bunda Liza. Yuk maafin. Maafkan. Mudah-mudahan khilafnya betul-betul ditutup, insya Allah tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian kalau sekiranya rasa masih curiga, itu sih wajar ya Bang ya. Wajar, tapi wajar. jangan dibalas lagi sama Kalau dibalas lagi tuh. jangan samanya aja. Pokoknya kalau dia selingkuh, saya akan balas balik. dengan selingkuh. Emang dia aja yang bisa, saya juga bisa. Jangan. Nanti bukan beres masalah, akan tambah masalah yang baru. Tapi kan nggak adil dong Bun. Dia udah enak-enakan, yang ini belum. Enggak, semuanya ketika menjalankan kemaksiatan nggak ada yang enak. Semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak nanti di hadapan Allah. Kalau pasangan sekali lagi udah melakukan kemaksiatan, sudah perselingkuhan, apalagi udah minta maaf, belajarlah hati kita memaafkan. Kemudian bangun lagi kepercayaan. Orang yang diselingkuhin ini atau orang pasangan yang memang punya pasangan pernah berselingkuh, coba berusaha untuk memberikan kepercayaan kembali. Nah, orang yang udah benar-benar bertobat, nggak pengen selingkuh lagi, jaga hati pasangan, jangan pernah melukainya. Karena memang jujur aja sih ya, mungkin orang yang pernah diselingkuhin mungkin hatinya kan sakit. Sakitnya di mana, Bun? Sakitnya tuh di sini. Oh, sakitnya tuh di sini. Kenceng banget. Ya kalau di dengkul pengapuran namanya. Emang susah sih memunculkan kepercayaan untuk kedua kalinya itu susah Betul, banget. betul. Itu waktu sih kalau sekiranya yang ini sudah berubah lebih baik, dia kemudian juga menjaga kepercayaannya, kita punya Allah. Allah kan mengetahui hati kita. Angkat tangan kepada Allah, ya Allah aku benar-benar udah bertobat, aku udah gak pengen bermaksiat lagi, aku gak pengen khianat lagi, maka bantu aku ya Allah. Hati manusia ada pada genggamannya Allah. Nggak mustahil kita berusaha lebih baik, suami tambah cinta sama kita karena kitanya memang lebih baik juga Bang. Jangan dibales Bang Febri. Jangan ya, Febri ya. Ya, mengerti ya? Jika mengerti tundukkan kepala dong. Oke. Oke. Wajahnya tapi seneng gitu ya. Senang dia bahagia terus, Bunda. Bahagia terus alhamdulillah. Bun! Ya. Bunda! Iya. Masih ada yang baper? Silakan kalau mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariatul Kiptiah dari Cibinong. Majelis Taklim Al Jannah. Ya. Saya mau baper nih Bu. Iya. Kenapa Bu? Kalau suami saya selingkuh, boleh nggak kita minta cerai? Oh. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Kalau suaminya selingkuh, boleh nggak istri minta cerai? Jangan dijawab dulu setelah yang satu ini ya. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum